Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauzia Tias Suma atau Dr. Tifa tidak dapat diterima, Niet Ontvan Kelijke Verklaar. Dalam persidangan yang digelar Jumat, 21 Agustus 2026, pagi, Hakim menyatakan hak Dr. Tifa untuk mengajukan pra-peradilan telah gugur demi hukum. Langkah ini diambil lantaran berkas perkara pokok atas nama Dr. Tifa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum putusan pra-peradilan dibacakan. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvan Kelijke Verklaar. Tegas Hakim Sulistyo saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan secara otomatis mengubah kedudukan hukum Dr. Tifa. Hakim menyebutkan saat berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka. Perubahan status ini menjadi kunci gugurnya permohonan Dr. Tifa, karena seorang terdakwa dianggap tidak lagi memiliki kapasitas untuk menggugat proses penyidikan melalui jalur pra-peradilan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur, lanjut Hakim. Diketahui, berkas perkara Dr. Tifa telah dilimpahkan ke PN Jakarta Timur pada 27 Juli 2026, sedangkan pendaftaran pra-peradilan baru dilakukan pada 3 Agustus 2026. Karena permohonan dinyatakan gugur di tahap formil, Hakim menegaskan tidak perlu lagi membedah materi gugatan Dr. Tifa, termasuk keberatan soal prosedur pelimpahan kembali perkara pasca putusan sela. Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA, nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan perkara saat adanya proses pra-peradilan. Berdasarkan aturan tersebut, Hakim menyatakan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon. Meski pra-peradilannya kandas, Hakim Sulistyo memberikan catatan pihak Dr. Tifa masih bisa mengajukan pembelaan terkait keberatan hukumnya di persidangan pokok perkara. Menurut Hakim, dalil-dalil yang sebelumnya diuraikan dalam sidang pra-peradilan, seharusnya demi kepastian hukum, diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2025. Dengan putusan ini, Dr. Tifa harus melanjutkan proses hukumnya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Ya, dua perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu saya sampaikan. Ya, jadi apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, ya, dan memang dari sejak awal juga ketika kemudian tanggal 22 Juni 2026 pelimpahan berkas perkara saya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian sudah disampaikan juga tentang jadwal sidang yang sudah kami jalankan selama 4 kali dan kemudian menghasilkan amar putusan, di mana pada amar putusan itu kami dinyatakan bebas demi hukum. Kami terima itu sebagai sebuah kemenangan, di mana Allah sendiri sudah selalu katakan ya bahwa dunia ini kan permainan dan senda gurau ya. Jadi kami waktu itu menang, sekarang kami pengajuan kami pada pra pengadilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan penuh semangat, semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan, semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Karena sebetulnya pada dasarnya adalah inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa
kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya, bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya, di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya, bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya, yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini menjadi sebuah pelajaran bersama buat kita, dan saya selalu katakan ya, bahwa apabila pada saat putusan selesai diterima, saya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jika putusan selesai pada saat itu tidak diterima dan kemudian sidang maju pada pokok perkara, saya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh para lawyer saya. Oke, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Tadi kalau kita mendengarkan putusan pra-peradilan pada hari ini, sebetulnya kita bukannya dikalahkan. Mengadili dalam eksepsi 1, menerima eksepsi termohon, 2, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, lead on van Clifford. 2, membebankan kepada pemohon untuk membiayai perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Pitra dinyatakan selesai dan sidang ditutup.